Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @rianurfajri dengan judul Teror Pocong Tanpa Ikatan Tali Kapan. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa klik link tersebut, sekaligus kalian juga bisa support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe supaya membuat kami terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Oke, langsung aja ke ceritanya. 21 Januari 1995 adalah hari istimewa untuk Mas Ilham dan calon istrinya. Hari-hari yang mereka tunggu dan harapkan setelah melewati berbagai rintangan. Rencananya mereka akan mengadakan pernikahan. Sebelum pernikahan, Mbak Kirana sempat punya keinginan bahwasanya setelah menikah Mbak Kirana ingin tinggal di pedesaan. Jadi Mas Ilham dan Mbak Kirana memutuskan untuk mencari rumah di salah satu desa. Jadi sebelum pernikahan mereka mencari rumah tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya mendapatkan sebuah rumah. Kebetulan Mas Ilham juga adalah satu orang yang berkecukupan dalam segi materi. Jadi hal mudah bagi Mas Ilham untuk membeli salah satu rumah di pedesaan. Singkat cerita, setelah melaksanakan pernikahan, Mas Ilham dan Mbak Kirana akhirnya pindah ke rumahnya di desa tersebut. Awal mereka pindah ke sana, situasi sangat tenang, nyaman. Berbeda dengan tempat tinggal mereka yang pada awalnya di kota. Sangat bising, berisik, dan pengap. Sedangkan ketika mereka tinggal di desa, mereka sangat nyaman. Ditambah suasana sejuk. Tidak terlalu bising seperti di kota. Namun, situasi tersebut mulai berubah ketika menginjak 3 bulan mereka tinggal di desa tersebut. Karena ketika 3 bulan tersebut tersiarlah kabar ada seseorang yang telah meninggal dunia secara misterius. Kenapa disebut misterius? Kebetulan sosok orang yang meninggal ini termasuk orang yang tertutup atau penyendiri. Kita sebut saja namanya Pak Kosim. Beliau berumur 60 tahun lebih. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Bahkan menurut rumor yang beredar di desa tersebut, bahwa Pak Kosim ini mempunyai ilmu hitam. Padahal sampai sekarang gak ada yang bisa membuktikannya. Mas Ilham pun semenjak tinggal di desa tersebut pernah beberapa kali bertemu dengan Pak Kosim. Sempat mereka bertemu di jalan, bahkan sempat berbincang-bincang. Menurut Mas Ilham gak ada yang rasa curiga kepada Bapak Kosim bahwa Pak Kosim mempunyai ilmu hitam. Ditambah Mas Ilham juga gak mau asal nuduh.
Pak Kosim ini memang tinggal sendiri karena beliau sudah bercerai dengan istrinya dan anak-anaknya pun ikut dengan istrinya. Banyak kenapa alasan orang-orang mencurigai Pak Kosim. Di antaranya mungkin karena Pak Kosim ini menjadi sosok yang tertutup. Dia jarang keluar rumah. Ditambah ketika kejadian meninggal itu banyak kejadian yang aneh. Saat para warga mengurusi jenazahnya, memang tak ditemukan barang-barang yang aneh di rumahnya. Namun, saat sore hari, warga sudah bersiap untuk membawa jenazah Pak Kosim. Langit mendadak mendung, dan hembusan angin mendadak kencang sekali. Padahal pada pagi hingga siang, cuaca biasa saja. Namun, ketika siang menjelang ke sore, tepatnya ketika jenazah Pak Kosim hendak dibawa, cuaca tiba-tiba menjadi berubah. Namun, karena warga kasihan melihat jenazah Pak Kosim, akhirnya para warga memaksa untuk tetap menguburkannya dengan kondisi di perjalanan membawa keranda dengan angin yang sangat kencang. Dengan susah payah, para warga membawa keranda. Dan kerap kali beberapa kali hampir terjatuh. Kebetulan waktu itu Mas Ilham juga ikut membawa keranda. Jarak rumah ke makam memang gak terlalu jauh, mungkin sekitar 500 meter. Warga di sana memang udah biasa bawa keranda dengan digotong. Gak mau mereka memakai mobil. Mungkin karena memang udah kebiasaan dari dulu bawa keranda harus digotong, gak pakai mobil. Sesampainya di kuburan, kembali terjadi kejadian yang aneh. Di sana sudah ada 2 penjaga kubur yang menunggu. Tapi pada saat warga datang dengan keranda, para penjaga makam itu masih terlihat sibuk mencangkul kuburan untuk Pak Kosim. Para warga pun yang melihat akhirnya bertanya, "Loh, kenapa masih sibuk bongkar kubur, Pak? Padahal kan udah tadi siang udah dikasih tahu udah beres," ujar salah satu warga. Para penjaga pun bilang bahwasanya mereka ketika siang sudah siap menggali kubur dan sudah selesai. Tapi sekitar 3 jaman saat angin kencang, beberapa tanah yang di atas kembali jatuh ke bawah. Mungkin terkena hempasan dari angin. Dan akhirnya para penjaga makam itu harus menggali kembali tanah yang sudah disiapkan untuk sang jenazah. Akhirnya para warga menyimpan jenazah, keranda jenazah, dan ikut membantu untuk membongkar tanah. Setelah dirasa cukup, akhirnya jenazah Pak Kosim dimakamkan. Untungnya proses ini lancar, tanpa ada gangguan apa-apa lagi. Setelah prosesi pemakaman itu, semakin banyak orang yang mengaitkan saat kejadian pemakaman dengan Pak Kosim yang mempunyai ilmu hitam. Banyak warga yang malah menjadi menggunjingkannya. Banyak cerita-cerita miring yang akhirnya bertebaran di telinga-telinga para warga. Nah, sampai akhirnya ketika malam tiba. Biasanya ketika malam, di desa ronda malam sangat digalakan. Jadi para warga diwajibkan untuk mengikuti ronda malam tersebut. Tak terkecuali juga Mas Ilham.
Biasanya ronda malam di desa itu dimulai pada pukul 10 malam. Karena memang ketika jam 10 malam suasana sudah mulai sepi. Ditambah kalau misalnya para warga berangkat terlalu sore, dikhawatirkan ketika malam menjelang atau pas situasi sudah sepi-sepinya, mereka malah mengantuk untuk berkeliling. Jadi para warga biasanya sudah memutuskan mereka mulai berangkat ke pos ronda ketika pukul 10 malam. "Ah, aku ikut ronda dulu ya. Kamu langsung tidur aja," ucap Mas Ilham kepada Mbak Kirana. Mas Ilham paham, berjalan menuju pos yang biasa dijadikan bapak-bapak berkumpul untuk berronda. Jarak rumah Mas Ilham ke pos hanya sekitar 10 meter. Dan kebetulan pos ronda tersebut letaknya di pintu masuk desa. Udara malam itu cukup dingin. Kunang-kunang memang masih banyak berkeliaran di desa tersebut. Terlihat ketika Mas Ilham berjalan menuju pos. Masih banyak kunang-kunang yang berterbangan di sekitar jalanan. Sampainya Mas Ilham di pos ronda. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mas Ilham, ini ikut ronda? Memang gak kerja besok, Mas?" "Enggak, Pak. Kebetulan besok gak ada klien, jadi santai." Mas Ilham langsung bikin kopi yang tersedia di pos tersebut. Ada 6 orang bapak-bapak yang ronda malam itu. Biasanya jadwal keliling desa juga dibagi menjadi 2. Jadi satu kelompok berisi 3 orang. Kebetulan Mas Ilham satu kelompok dengan Pak Sori dan Pak Ruri. Singkat cerita, tibalah pukul 11 malam. Akhirnya Mas Ilham, Pak Sori, dan Pak Ruri bersiap untuk berkeliling desa. Tak lupa senter masing-masing dipegang. 3 orang tersebut menyusuri gelapnya desa malam itu. Ternyata sepi banget ya, Pak, kalau udah malam, ujar Mas Ilham. "Iya, Mas. Dah namanya juga desa. Beda kan dengan di kota." Biasanya ketika menemukan tiang listrik itu akan dipukul menurut jam. Apabila sudah jam 12 malam, dipukul sebanyak 12 kali. Mereka menyusuri setiap celah-celah desa. Bahkan kebun-kebun pun tak luput mereka cek, karena takut ada maling sedang bersembunyi di tempat-tempat yang gelap. Sampai akhirnya ada satu kebun yang terkenal menurut warga di situ sangat angker. Karena menurut beberapa kesaksian, ada warga yang pernah melihat penampakan di situ. Saat Pak Ruri mulai mengecek kebun tersebut, dia mulai mengarahkan senternya ke arah pepohonan. Sampailah dia mensenter salah satu pohon nangka. Di sana terlihat samar-samar ada kain putih yang sedang bersembunyi di balik batang pohon tersebut. Pak Ruri langsung berhenti berjalan. Saat itu dia belum sadar apa yang sedang dia lihat.
Pak Sori, bentar deh, sini dulu Pak. Ada apa Pak? Coba lihat ke sana Pak, di belakang pohon nangka. Itu orang apa bukan Pak? Ujar Paruri ke Pak Sori. Hah? Mana Pak? Coba Pak, pakai senter Pak, ujar Paruri. Lalu Pak Sori mulai menyalakan senternya dan diarahkan ke arah yang ditunjukkan oleh Paruri. Mas Ilham pun ikut melihat karena penasaran apa yang dilihat oleh Paruri. Saat mereka menyoroti pohon nangka yang ditujukan oleh Paruri, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang muncul setengah badan dari balik pohon tersebut. Sosok tersebut memakai kapan putih, namun kotor. Yang anehnya, sosok ini tidak berbentuk pocong. Jadi, wajahnya langsung terlihat berbentuk tengkorak. Namun, matanya terlihat merah menyala. Sontak, ketika 3 orang tersebut melihat sosok tersebut, mereka langsung berlari. Betul-betul berlari. Dirasa sudah agak jauh dari lokasi kebun tersebut. Ngapa? Bentar Pak, kayaknya sosok itu gak ngejar Pak, ujar Paruri. Udah yuk, kita langsung balik ke pos ronda aja Pak. Iya Pak. Duh, agak takut juga Pak saya. Udah lihat sosok tersebut, ujar Pak Sori. Terlihat dari raut wajah Pak Sori dan Paruri sangat pucat. Mas Ilham coba menenangkan dirinya dengan terus berzikir di dalam hati. Pak, nanti di pos jangan bilang-bilang ya ke bapak-bapak yang lain kalau ada penampakan. Nanti mereka malah gak mau muter-muter, ujar Pak Sori. Sampailah 3 orang bapak-bapak tersebut di pos ronda. Duh, habis ngapain kalian? Kok kelihatan pada pucet? Ujar salah satu bapak-bapak yang ada di pos ronda. Hah, enggak Pak. Biasa, cuma kedinginan, maklum. Suasananya kerasa dingin banget Pak, ujar Pak Sori coba menenangkan diri. Bapak-bapak yang lain percaya aja karena memang mereka belum tahu akan teror tersebut dan juga belum melihat penampakan pocong itu. Setelah agak tenang dan gak terlalu kepikiran, akhirnya bapak-bapak bertiga itu mencoba menenangkan diri dengan bermain catur supaya tidak teringat terus dengan kejadian yang mereka alami tadi. Akhirnya giliran kelompok 2 untuk berkeliling. Mereka meninggalkan pos ronda. Tersisa di pos ronda Mas Ilham, Paruri, dan Pak Sori. Mas, saya pulang duluan ya. Duh, badan saya ngedadak gak enak ya, ujar Paruri. Entah memang karena badannya gak enak atau karena ketakutan, Paruri lalu pergi meninggalkan pos dan langsung pulang ke rumahnya. Tinggallah Mas Ilham dan Pak Sori berdua di pos.
"Yah, sisa kita berdua, Pak," ujar Pak Sori. "Gak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan aja kita aman nyampe subuh." Mas Ilham dan Pak Sori kembali melanjutkan bermain catur untuk merungusi rasa kantuknya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kelompok 2 sudah terlihat setelah berkeliling desa. Tak ada yang aneh dari mereka. Mungkin mereka tidak dilihatin penampakan pocong tersebut, pikir Mas Ilham dalam hati. "Aman, Pak, muternya." "Aman, Mas Ilham. Iya, cukup kondusif malam ini." Duh, beruntung sekali mereka. Apa mungkin hari ini lagi apes kali ya, ujar Mas Ilham. "Loh, Pak Ruri kemana? Kok nggak ada?" ujar salah satu bapak-bapak yang berkeliling tersebut. "Iya, beliau pamit pulang duluan. Katanya tiba-tiba badannya nggak enak." "Oh gitu." Akhirnya sambil menunggu saat subuh tiba, mereka bercerita-cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tak terasa azan subuh mulai terdengar. Pertanda ronda malam pun sudah selesai. Masing-masing saling pamit untuk pulang. Mas Ilham pun berjalan menuju rumahnya. Namun di jalan dia masih kepikiran tentang penampakan pocong tadi. Sesampainya di rumah, Mas Ilham langsung merebahkan diri. Sebelum merebahkan, dia sempat dulu ambil air wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, dia langsung merebahkan diri ke kasur. Untungnya, bayang-bayang penampakan tersebut berangsur hilang di dalam pikiran Mas Ilham. Hari-hari selanjutnya, Mas Ilham tidak ikut ronda karena banyaknya pekerjaan. Jadi dia tidak bisa menyempatkan waktu untuk ikut ronda malam. Hari keempat setelah kejadian penampakan pertama, ternyata kejadian tersebut terulang kembali. Mas Ilham yang baru sampai di rumah pukul 7 malam langsung dikabari oleh istrinya Mbak Kirana. "Mas, tahu gak sih Mas kabar baru-baru ini?" "Kabar apa, Mah?" "Itu loh, tadi pagi pas Mama lagi belanja, ibu-ibu banyak yang ngomongin kalau ada yang lihat pocong, Mas. Saya jadi takut, Mas." "Wah, masa sih, Mah? Udah jangan dipikirin yang kayak gitu. Yang tenang aja mamanya," ujar Mas Ilham coba menenangkan Mbak Kirana yang ketakutan. Mas Ilham sudah tebak, pasti akan terjadi lagi. Karena sosok ini berbeda dengan pocong yang biasanya. Ternyata malam sebelumnya bapak-bapak yang meronda diganggu oleh sosok pocong ini. Sampai akhirnya malam itu mereka semua pulang dan tak ada yang melanjutkan ronda malam. Dari hari ke hari semenjak kejadian itu, sosok tersebut semakin sering muncul. Bahkan di jam-jam yang dibilang masih cukup ramai atau jam yang masih sore, yaitu jam 7:30 selepas Isya. Ada salah satu warga yang baru pulang dari masjid saat itu. Warga tersebut melihat sosok pocong sedang terbang dari rumah warga ke rumah yang lainnya. Karena ketakutan, warga tersebut berteriak dan berlari hingga membuat heboh warga sekitar yang mendengar teriakannya. Namun, untuk bentuknya warga tersebut tidak terlalu memperhatikan.
hanya memperhatikan sekilas bentuk pocongnya. Tak terasa sudah sebulan sejak teror pocong itu dimulai. Walaupun memang pocong tersebut tidak menteror tiap hari, tapi ada saja warga yang merasa diteror oleh pocong tersebut. Semenjak saat itu, ronda malam pun mulai jarang karena banyak warga yang takut untuk melakukan ronda malam. Bahkan selepas maghrib pun jalanan di desa tersebut menjadi sepi. Hanya segelintir orang saja yang berjalan, itu pun hanya untuk menuju masjid. Pak Ustadz yang ada di sana mencoba menenangkan warga sekitar untuk tidak takut. Tapi Pak Ustadz pun dia tak bisa mengusir sosok tersebut karena memang dia belum mampu, ujarnya. Memasuki bulan kedua dari teror, Mas Ilham sedang sibuk-sibuknya mengurus kerjaan dan memaksa dia untuk selalu pulang malam. Seperti hari ini, Mas Ilham pulang dari kantor pukul 11 malam. Jalan menuju desanya sedikit melewati hutan. Namun, untungnya tidak pernah ada kejadian warga yang melihat penampakan di hutan tersebut. Dengan motor kesayangannya, Mas Ilham berjalan menuju pintu masuk desanya. Di pos ronda tak tampak terlihat bapak-bapak yang sedang ronda. Malam itu benar-benar sepi. Mas Ilham menyusuri jalan desa sendirian. Dalam pikirannya mulai dirasa rasa takut menyerang dirinya. Namun dia mencoba menepis rasa takut tersebut dengan terus berzikir di dalam hati agar terasa tenang. Mbak Kirana biasanya tidak tidur sebelum Mas Ilham datang dan selalu keluar rumah saat mulai terdengar suara motor Mas Ilham. Sekitar 100 meter sebelum sampai rumahnya, Mas Ilham merasa motornya sedikit berat. Namun dia cuekan saja, biar gak merasa panik. Dia juga gak menengok ke belakang, karena takut ada sesuatu hal yang menakutkan. Saat sudah di depan rumahnya, Mas Ilham melihat Mbak Kirana keluar dari rumah dan kaget karena tiba-tiba Mbak Kirana teriak lalu pingsan saat melihat Mas Ilham. Mas Ilham yang bingung melihat istrinya langsung buru-buru menghampiri Mbak Kirana. Dia gendong dan bawa masuk ke kamarnya. Mas Ilham coba menyadarkan Mbak Kirana, namun ninggil. Jadi untuk sementara Mas Ilham biarkan Mbak Kirana dan dia bersih-bersih dulu badan di kamar mandi. Model kamar mandi rumahnya itu model kamar mandi yang dulu, jadi terbuat dari kayu. Kalau dibuka ataupun menutup pasti terdengar denyit dari engselnya. Saat Mas Ilham berjalan ke kamar mandi, dia mendengar suara pintu kamar mandinya seperti sedang terbuka dan menutup. Mas Ilham langsung memberhentikan langkahnya. Dia mencoba menajamkan telinganya. Kembali terdengar suara pintu kamar mandi tersebut. Karena penasaran, Mas Ilham perlahan mengintip dari balik tembok. Dan ternyata apa yang dilihat sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sosok pocong sedang memainkan pintu kamar mandinya. Pas Mas Ilham yang melihat,
sontak langsung kaget luar biasa. Sosok itu membelakangi Mas Ilham. Hanya terlihat kainnya yang lusuh seperti bekas tanah dan tengkorak belakangnya yang bolong. Entah apa yang dilakukan sosok itu. Mas Ilham masih gemetar melihatnya. Tubuhnya terasa kaku. Mungkin sadar akan kehadiran Mas Ilham. Sosok pocong tersebut langsung berdiam dan memutar badannya mengarah ke Mas Ilham. Kali ini jelas terlihat wajahnya. Matanya yang merah, hidungnya yang bolong, bagian tengkorak ke atasnya yang bolong. Terlihat susunan gigi dan rahangnya. Lalu setelah beberapa saat menatap wajah Mas Ilham, sosok tersebut langsung terbang dan menghilang. Mas Ilham masih terpaku. Dia tidak bisa apa-apa. Badannya semakin gemetar. Keringat bercucuran terus. Dia terus mencoba membaca doa dalam hati. Terus dia yakin kepada Maha Kuasa. Akhirnya tubuhnya langsung bisa digerakkan. Tanpa pikir panjang, dia langsung balik ke kamarnya dan tidur bersama Mbak Kirana. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan akan disambung oleh video selanjutnya. Terus ikuti channel Obor Malam. Apabila ada saran atau kritik, silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam pembawaan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.